It's Anna Delvey. Her name is Anna Delvey, or Anna Sorokin, no one's sure. She's Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, jumpa lagi bersama Albert Stories. Gimana kabar kamu hari ini? Baik ya? Yang jelas makasih buat kamu yang udah ngikutin kisah-kisah yang luar biasa yang sudah saya kisahkan di Albert Stories. Sebelum kita cerita, kita refleksi bentar yuk, buat nenangin hati kita sebentar. Coba sekarang kamu pejamkan mata, tarik napas pelan-pelan, dan keluarkan dari mulut pelan-pelan, cukup 3 kali aja. Sekarang, sambil pejamkan mata, yuk, kamu bayangin hal-hal yang menurut kamu indah. Boleh bayangin tempat yang mau kamu datangin, atau bayangin kamu lagi sama orang yang kamu sayangi banget. Sekarang, kamu buka mata dan teriak, "Hah!" Baiklah kawan, udah siap buat dengerin kisah yang penuh drama, kebohongan, dan dunia glamor di New York, Amerika Serikat? Tenang kawan, ini bukan kisah film Hollywood, tapi kisahnya difilmkan. Ini adalah kisah nyata yang sempat bikin heboh di pemberitaan tentang seorang wanita muda yang berhasil menipu banyak orang penting, hotel mewah, bahkan bank-bank yang besar. Semua orang percaya dia anak konglomerat Jerman, padahal aslinya wanita ini bukan siapa-siapa. Nah, hari ini saya bakal mengenal lebih dekat sama wanita ini. Namanya Anna Delvey, atau sebenarnya. Jadi gini kawan, Anna Delvey itu nama aslinya adalah Anna Sorokin, lahir pada tanggal 23 Januari 1991 di Domodedovo, sebuah kota di luar Moskow, Rusia. Anna ini dibesarkan di Jerman. Dia dan saudara laki-lakinya dibesarkan dalam keluarga kelas menengah lah ya. Ayahnya bekerja sebagai pengemudi truk dan ibunya pernah memiliki toko serba ada, ya kecil-kecilan gitu. Tapi dari kecil, Anna ini udah punya mimpi besar kawan. Dia pengen hidup mewah, pengen dikenal, pengen di atas, pengen terkenal lah ya. Cita-citanya sih bagus banget kawan. Siapa sih yang gak mau sukses dan kaya raya, betul kan? Nah, pas si Anna ini remaja, keluarganya pindah ke Jerman. Tapi waktu dia berumur 19 tahun, Anna ini memutuskan untuk merantau ke Paris buat sekolah fashion. Dan di sana Anna mulai pakai nama Anna Delvey. Katanya sih, biar lebih keren, biar lebih elit lah ya. Dan sejak itu juga, dia putus hubungan sama keluarganya. Ini parah banget. Udah kayak kisah legenda Malin Kundang ya. Bahkan ayahnya ini sampai bilang gini ke media kawan. Saya nggak ada pengaruh dalam hidupnya. Semua keputusan dia, itu tanggung jawab dia. Berat juga ya. Oke kawan, kita balik lagi ke cerita. Pada musim panas 2013, Anna ini menghadiri Fashion Week di New York atas nama majalah Purple, tempat dia bekerja saat itu. Dan akhirnya, Anna memilih untuk tinggal di New York, kota yang katanya nggak pernah tidur. Dan di sanalah dia mulai menjadi Anna Delvey yang sesungguhnya. Menjadi penipu ulung. Gayanya, wow, nggak main-main kawan. Baju desainer, rambut licin rapih, makan di restoran mahal, nginap di hotel bintang 5, dan dandannya kayak sosialitas sejati, selebritis, dan menyusup ke dalam circle sosialita terbesar di kota itu. Tapi, teman-teman tahu nggak? Di balik semua kemewahan itu, rekening Anna tuh sikit banget, nggak sebanyak yang kita bayangkan. Yes, semuanya palsu, semuanya cuma penampilan. Tapi anehnya nih, banyak banget orang percaya sama Anna. Dan semua orang pun percaya kawan. Bahkan para sosialita kaya dan parahnya lagi yang udah kerja di dunia finansial puluhan tahun pun bisa ditipu. Hebat banget ya aktingnya si Anna ini. Kawan, Anna ini bukan cuma mau hidup mewah. Ternyata di balik itu dia punya rencana besar. Bikin Anna Delvey Foundation, sebuah tempat elit buat seniman dan orang-orang penting. Campuran galeri seni, klub VIP, dan tempat nongkrongnya para miliarder dan juga artis-artis terkenal. Buat realisasiin itu, dia cari investor.
Ajukan pinjaman jutaan dolar. Kirim dokumen palsu, tunjukkan laporan bank palsu. Semuanya serba palsu, kawan. Tapi anehnya banyak yang percaya. Bahkan ada bank yang udah hampir cairin dana yang fantastik buat anak. Gila. Pinter banget nih cewek. Mainin sistem, sekali lagi actingnya top banget. Nah, sambil nunggu dana cair, Ana keliling hotel mewah dari hotel A ke hotel B. Semua tagihannya digantung, kadang dibayar pakai cek kosong, kadang nggak dibayar sama sekali. Bahkan salah satu temannya, yaitu Rahel, sampai ikutan kena tipu juga. Kawannya nih ditipu. Diajak liburan ke Maroko dan ujung-ujungnya tagihan ribuan dolar harus ditanggung oleh Rahel. Kebayang nggak sih rasanya ditipu oleh sahabat sendiri? Tapi kawan, sepandai-pandainya tupai melompat, kalau istilah katanya ya, akhirnya jatuh juga. Seiring berjalannya waktu, Ana mulai kehabisan uang dan juga ide liciknya, sehingga harus diusir dari hotel mewah tempatnya nginap. Dan di titik inilah kebohongan yang selama ini Ana sembunyikan terungkap. Bank dan hotel mulai curiga, penyidikan pun dimulai. Dan satu-satu kebohongan Ana dibongkar. Dan perlahan, kantor polisi setempat kebanjiran laporan penipuan yang mengatasnamakan Ana Sorokin atau Ana Delvey. Jumlah kerugian yang dialami korban pun sangatlah besar. Dan pihak yang berwajib tidak yakin Ana bisa mengganti kerugian sebesar itu. Dan tepatnya pada tanggal 25 April 2019, Ana dinyatakan bersalah atas 8 dakwaan. Termasuk percobaan pencurian besar-besaran tingkat pertama, pencurian besar-besaran tingkat kedua, pencurian besar-besaran tingkat ketiga, dan masih banyak yang lainnya lagi, kawan. 1 bulan setelahnya, Ana dijatuhi hukuman penjara. Didenda 24.000 dolar Amerika, kalau dirupiahkan sekitar 368 juta rupiah, dan diwajibkan untuk mengganti kerugian sekitar 199.000 dolar atau 3 miliar rupiah. Setelah menjalani proses persidangan, Ana Sorokin akhirnya dijebloskan ke penjara Bedford Hills, baru kemudian dipindahin ke penjara Albion di New York. Ini sih menurut laporan dari majalah People. Yes. Di bulan Februari 2021, Ana sempat dibebasin lebih awal dari penjara. Dan dia sempat menjalani tahanan rumah dengan gelang kaki elektronik. Dan gak butuh waktu lama, si anak ini langsung muncul lagi di media sosial. Kayak nggak pernah kejadian apa-apa, kayak nggak bersalah gitu, nggak ada dosanya. Dan gokilnya nih, dia mulai makin eksis, bikin podcast, muncul di media, bahkan ikut Dancing with the Stars. Anak tuh kayak nggak bisa diam ya, kawan. Dia tetap nyari panggung, tetap pengen dikenal. Tapi tenang dulu, dia belum bisa bebas ngeluyur seenaknya karena Ana harus ngejalanin tahanan rumah lengkap sama alat pemantau elektronik di kakinya. Nah, belum lama nyicipin kebebasannya dengan segala aktivitasnya, di bulan Maret dia malah ditahan lagi sama imigrasi dan bea cukai Amerika Serikat gara-gara visanya bermasalah. Akhirnya pada tanggal 7 Oktober 2022 Ana bisa keluar dari penjara federal, tapi kali ini pakai uang jaminan sebesar 10.000 US dollar atau sekitar 153 juta. Wow, gede banget. Nah, di titik ini pasti kamu kira kisah Ana ini udah selesai. Belum, kawan. Jauh dari selesai. Saking viralnya kisah Ana ini, kawan, Netflix akhirnya beli hak ceritanya buat dijadiin serial. Judulnya Inventing Anna. Dan kamu tahu berapa Netflix bayar ke Anna? Bayar copyright-nya sekitar 320.000 US dollar. Kalau dirupiahkan sekitar 5,2 miliar rupiah, kawan. Gila nggak tuh? Dan uangnya kamu tahu buat apa? Uangnya dipakai buat bayar denda dan ganti rugi. Tapi tetap aja, kawan, dapat duit dari cerita kriminal tuh agak kontroversial ya. Dan tentunya serial ini lumayan sukses. Diperanin oleh Julia Garner. Ceritanya diangkat dari sudut pandang seorang jurnalis yang nulis artikel viral tentang Anna di majalah New York Times.
Serial Inventing Anna adalah drama kriminal yang tayang di Netflix pada tanggal 11 Februari 2022 dan langsung menjadi salah satu tayangan terpopuler, bahkan menggeser drama Korea Selatan All of Us Are Dead. Serial ini terinspirasi dari artikel New York Magazine berjudul How Anna Delvey Tricked New York Party People dan terdiri dari 9 episode kawan. Ceritanya berpusat pada Vivian Kent, seorang jurnalis yang sempat terpuruk dalam karirnya dan harus bekerja bersama para jurnalis senior yang akan pensiun. Kesempatan bangkit datang saat Vivian menemukan kisah Anna Delvey, wanita misterius asal Rusia yang mengaku sebagai pewaris kaya raya dari Jerman. Dengan identitas palsunya, Anna berhasil menyusup ke kalangan elit New York dan menipu banyak pihak. Mulai dari teman-temannya, bank, hotel mewah, hingga klub malam. Hingga kerugiannya mencapai ratusan ribu US dollar. Namun kebohongannya akhirnya terbongkar dan Anna menjadi buronan terkenal. Yang jelas, serial ini memperlihatkan aksi penipuan Anna yang penuh trik, serta perjuangan Vivian dalam mengungkap kebenaran meskipun sedang hamil besar. Cerita ini menggabungkan glamor, kebohongan, dan perjuangan untuk kebenaran dengan sangat menarik. Kalian udah nonton belum? Kalau belum, boleh nonton. Kalau udah, gimana komennya? Yang jelas, kisah Anna ini bisa dibilang ngajarin kita banyak hal ya, tentang betapa bahayanya ilusi, tentang kepercayaan, dan tentang ambisi yang buta. Di dunia sekarang, kadang penampilan itu bisa lebih dipercaya daripada kenyataannya. Orang bisa percaya karena kamu tampil meyakinkan, bukan karena kamu jujur. Dan buat Anna, itu jadi senjata utama, tapi akhirnya semua kebohongan pasti akan terungkap. Betul nggak? Oke, terima kasih yang udah nonton sampai kelar di Albert Stories. Jika kawan-kawan semua, teman-teman semua yang sekarang lagi nonton sambil tiduran, jika suka bolehlah di like, share, dan di subscribe. Karena masih banyak kisah-kisah nyata yang gak kalah seru dan penuh pelajaran hidup ya. Jadi ketika saya bikin konten akan ternotif ke kamu. Oke? Sekali lagi terima kasih. Doa terbaik buat kamu semua yang sedang nonton atau yang sekarang lagi sakit. Semoga lekas diberikan kesembuhan. Buat kamu yang belum dapat kerjaan, langsung dapat kerjaan. Dan pastinya kamu selalu diberikan rezeki dan juga keberkahan. Albert Stories pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.